Memasuki akhir tahun, pemerintah Kota Surabaya kebut target pembangunan. Program-program yang diusung Pemkot Surabaya yakni memprioritaskan upaya membangkitkan kembali ekonomi pasca didera pandemi COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis target tersebut akan tercapai dan bermanfaat untuk kesejahteraan warga Kota Pahlawan. Bahkan prioritas di tahun depan pun sudah direncanakan. APBD Surabaya tahun 2023 diproyeksikan mencapai 11,2 triliun atau naik 500 miliar dari tahun 2022. Dengan bekal APBD sebesar itu, Pemkot Surabaya memprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, mencegah kematian ibu melahirkan, mencegah kematian anak dilahirkan, menaikkan indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan rasio. Upaya Pemkot Surabaya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran diantaranya membuka program padat karya yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara memanfaatkan sejumlah aset milik Pemkot Surabaya. Program ini sudah berjalan dan akan diperluas. Selain itu, Wali Kota meminta pejabat Pemkot Surabaya untuk menentukan program prioritas 2023, yakni penyusunan program kerja dan anggaran. Camat, lurah, hingga kepala perangkat daerah harus memberikan pelayanan maksimal dan solusi untuk menyelesaikan persoalan warga. Wali Kota Eri Cahyadi berharap semangat juang 45 menjadi inspirasi pembangun Surabaya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Speak After Lunch dan saya juga masih ditemani dengan tamu kehormatan, atau lebih tepatnya saya yang bertamu ke Balai Kota Surabaya, masih dengan Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi atau Cak Eri sapaan akrabnya. Cak Eri, saya ingat betul bahwa di awal November salah satu kebijakan yang juga mendapatkan respon dan juga tanggapan dari Menristek adalah terkait dengan penghapusan tugas atau pekerjaan rumah bagi siswa-siswa SD maupun SMP. Tidak hanya itu, bahkan jam belajar juga ikut dikurangi. Kalau sebelumnya selesai pukul 14, dikurangi 2 jam, jadi selesai pukul 12 siang. Nah, apa sebetulnya maksud dan tujuan Anda atas mengeluarkan kebijakan tersebut, Cak Eri? Gini, dalam mendidik seorang anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, itu seorang anak tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tapi harus memiliki sebuah karakter kebangsaan yang kuat. Disitulah saya melihat, dan saya juga melakukan kajian, berdiskusi dengan banyak orang, ternyata jam pendidikan itu ada minimalnya. Ketika dihitung minimal itu, maka bertemulah sampai dengan jam 12. Dan saya ketika melihat anak, ketika pulang harus mengerjakan PR kembali, PR akademis, sehingga kepalanya ini pusing begitu. Itu anak-anak, saya lihat kok kepala pusing begini, terus nanti setelah itu sore ngaji lagi, malam les lagi. Saya bilang, padahal untuk memimpin sebuah bangsa yang diajarkan oleh Pak Soekarno, pemimpin-pemimpin kita, api perjuangan harus kita teruskan, itu punya karakter. Karakter itu tidak hanya dari pendidikan akademis. Jadi inilah filosofi kalau buat saya Merdeka Belajar ya. Nah, ini anak bisa mengeluarkan ekspresinya, anak bisa mengungkapkan keinginannya. Sehingga disitulah jam 12 berakhir, setelah dia ada tugas maka dikerjakan. Di sekolah, di antara jam 12 sampai jam 2, itu dikerjakan berkelompok. Kenapa saya ingin berkelompok? Maka dia akan menjadi seorang pemimpin dan akan membiasakan dirinya untuk gotong royong. Untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan musyawarah mufakat. Diajarkan dalam Pancasila. Bagaimana kita bermusyawarah. Sehingga ada PR matematika namanya, kita selesaikan jam 12:30 tapi berkelompok. Siapa yang bisa mengajarkan kepada temannya? Apa filosofi yang diambil? Ini pelajaran karakter. Ketika dia memberikan ilmunya kepada teman-temannya, ketika teman-temannya menambahkan sesuatu, oh harus begini, ini akan muncul komunikasi, akan muncul sebuah musyawarah, sehingga tanpa tersadar dia akan mengatakan inilah yang terbaik musyawarah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memiliki kelebihan, tidak semua anak, semua makhluk Tuhan itu diberikan kemampuan untuk satu bidang saja. Tapi ada yang kemampuan bidangnya seni, seperti menggambar, melukis, ada seni drama. Keluarkanlah kemampuan itu. Karena anak hidup berhasil itu tidak hanya dalam faktor pendidikan akademis saja. Ketika dia pianis, jadilah pianis yang hebat. Disinilah tugas kita untuk membentuk karakter-karakter ini muncul. Setelah itu, yang ketiga yang saya berpikir,
pendidikan anak tidak tergantung hanya sekolah. Anak itu menjadi tanggung jawab dari sekolah, pemerintah, guru, dan orang tua. Betul. Bagaimana tiga ini bersinergi? Bayangkan kalau kita jadi orang tua, karena anak kita ini tidak pernah belajar atau takut tidak belajar, maka orang tua mengharapkan sebuah PR yang anaknya diberikan. Bayangkan kalau itu terjadi untuk orang tuanya. Mau tidak orang tua dikasih PR terus begitu? Karakter itu, maka orang tua itu harus bisa. Kalau saya pun sebagai orang tua akan mengatakan, ketika tidak ada PR, dia tidak belajar. Yang salah siapa? Saya sebagai orang tua. Karena apa? Orang tua harus membentuk sebuah karakter. Ketika karakter itu terbentuk, maka anak tanpa diminta dia akan belajar. Anak tanpa diminta dia akan menjauhi narkoba. Anak tanpa diminta dia akan menjauhi minuman keras. Itulah sebuah karakter. Dan karakter itu dibentuk oleh orang tua. Karena apa? Darahnya mengalir kepada anaknya. Ketika orang tua itu menyampaikan kepada anaknya, pasti lebih teresap oleh anaknya. Dekatilah anak itu dengan hati, bukan dengan marah. Tapi orang tua mohon maaf, kalau sekarang itu anak nggak kerjakan PR, ayo kerjakan dulu ini. Ini besok ada PR-nya. Karena orang tua apa? Orang tua khawatir ketika anaknya tidak belajar. Ketika anaknya tidak belajar, yang salah orang tuanya harusnya. Bagaimana tanggung jawabnya orang tua kepada seorang anak? Itu loh. Sehingga saya bilang PR tidak dihapus, tapi yang diganti adalah PR dengan PR karakter. Bukan dihapus, tapi PR-nya kayak PR karakter. Contoh menjadi sholat dia harus baik, maka PR-nya adalah kamu menjadi pemimpin sholat. Umpamanya imam sholat. Nah imam dia. Ketika dia menjadi imam sholat, maka tanpa terasa dia akan menjadi sebuah karakter. Bagaimana akan dia diikuti oleh jamaahnya? Ketika dia bergerak, jamaahnya bergerak. Ini orang tua setelah itu harusnya selesai ditanya orang tuanya, kamu tahu artinya sholat tadi? Kenapa kamu ruku, orang ikut ruku? Maka jadi seorang imam, seorang pemimpin itu harus punya akhlakul karimah karena umatnya bisa salah. Lah itulah pendidikan karakter yang harusnya juga dilakukan oleh orang tua. Oke, baik. Jadi tidak dihapus bagaimanapun, tetap justru malah yang biasanya mungkin kalau dikerjakan secara pribadi, individu, sekarang dikerjakan secara berkelompok supaya menumbuhkan rasa gotong royong tadi. Nah, Cak Eri, saya ingat betul bahwa salah satu program prioritas pemerintah Kota Surabaya adalah juga menumbuhkan industri ekonomi kreatif. Nah, sudah sepanjang berjalan tahun 2022, bagaimana Kota Surabaya bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung anak-anak mudanya di sini, Cak? Jadi kita bergerak bersama ya dengan HIPMI, dengan Kadin, juga dengan teman-teman perfilman. Hari ini kita membuat lomba film pendek. Yang kita sudah sampaikan. Karena Surabaya itu luar biasa. Ada film The Jack, film Jack. Itu ceritanya Surabaya. Dan berhasil betul film itu menceritakan tentang Surabaya. Bahkan mohon maaf kemarin ada film yang dibuat oleh teman-teman film Kusno. Hari ini masuk FFI, pengumumannya tanggal 22 besok. Masuk nominator FFI. Berarti apa? Teman-teman ini bisa punya kemampuan untuk melakukan industri kreatif itu. Bukan hanya perfilman ya, banyak industri kreatif. Makanya saya sampaikan pemerintah ini sering-seringlah tanya pada generasi milenial. Karena kalau pemerintah ini generasi sepuh kayaknya ya. Karena kalau ditanya itu milenial maunya apa loh? Kadang-kadang pemerintah ini, mohon maaf nih, bukan pemerintah, Kota Surabaya lah saya bilangnya, nanti salah lagi. Kota Surabaya ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bekerjanya itu adalah ini kemauan saya, ini program saya. Saya bilang tidak. Zaman saya rubah. Karena kita tidak pernah sempurna ketika kita tidak pernah bertemu dengan orang lain. Ajak milenial bicara. Apa sih yang bisa bergerak? Oh ternyata perfilman, oh ternyata bentuk ini. Lakukan, masukkan dalam anggaran. Dalam ketika menyelesaikan kemiskinan, tarik semuanya. Ada perguruan tinggi, ada kampus yang anak-anak mahasiswa bisa ditarik, ada anak-anak SMA, gerakkan di bidang apanya. Ini yang saya minta. Dan akhirnya sekarang teman-teman yang ada di Pemkot ini memang sering bertanya, apa sih ini? Karena selama ini saya tanya, apa yang kamu lakukan terkait dengan industri kreatif? Ya alhamdulillah mas. Jawabannya tepat, tapi hanya tola-tola gitu. Lagi tola-tolanya karena apa? Karena bingung. Nah itu apa? Karena garis bawahnya adalah komunikasi yang tidak pernah dilakukan karena kita merasa paling sempurna. Saya pemerintah, saya punya kemampuan, saya punya anggaran, saya punya... Enggak, saya bilang, zaman saya tidak seperti itu. Pemerintah harus rendah hati, pemerintah harus turun ke bawah untuk menanyakan apa sih program yang bagus. Jadi program itu bukan top down semuanya, tapi ada dari bottom up. Di sini akan jadi sempurna ketika ada top down, ada bottom up digabungkan menjadi sebuah program, insya Allah
Itulah kebahagiaan sebuah kota. Siap, berarti Cak Eri rasanya akan semakin intens berkomunikasi tidak hanya dengan warganya tapi juga dengan kaum milenial yang nanti bisa mendukung segala industri perekonomian kreatif di kota Surabaya. Nah, sepertinya pemirsa bahwa di tahun 2023 nanti APBD kota Surabaya diproyeksikan akan naik dari 10,6 triliun menjadi 11,2 triliun. Nah, kira-kira nanti alokasinya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.